Episode terbaru channel Zona Chelsea Indonesia hari ini akan membahas tentang The Blues yang telah diputuskan mendapat denda atas insiden saat melawan West Ham United. Lalu pembahasan yang kedua adalah tentang Alejandro Garnacho yang dirumorkan masuk ke dalam daftar jual Chelsea meskipun baru didatangkan pada bursa transfer musim panas lalu. Dan pembahasan yang terakhir adalah sebuah kabar yang sangat mengejutkan meskipun rumor ini bisa dibilang hanya sebuah spekulasi, yaitu tentang ketertarikan Chelsea terhadap sang mega bintang dan salah satu goat sepak bola, yaitu Cristiano Ronaldo. Seperti apakah ulasan atau berita selengkapnya? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Komisi Disiplin FA telah memberikan denda kepada Chelsea dan juga West Ham atas insiden keributan yang dilakukan oleh beberapa pemain dari klub masing-masing di bulan Januari lalu. Secara berbeda, The Blues telah dijatuhi denda sebesar 325.000 pound sterling atau setara dengan 7,3 miliar rupiah, sementara The Hammers justru dijatuhi denda lebih kecil, yakni sebesar 300.000 pound sterling atau setara dengan 6,8 miliar rupiah. Mengapa Chelsea bisa mendapat denda yang lebih besar daripada West Ham? Bukankah justru para pemain The Hammers lah yang telah melakukan dalam tanda kutip kekerasan pada insiden tersebut? Ternyata usut demi usut, alasan dari Komisi Disiplin FA menjatuhkan denda lebih besar kepada Chelsea adalah karena tindakan Marco Kurela yang dinilai memprovokasi Adama Traore sehingga berhasil memancing keributan yang tak terhindarkan. Atas insiden keributan ini, salah satu pemain West Ham, yaitu Jean-Claire Todibo, mendapatkan sebuah kartu merah karena dinilai telah melakukan cekikan kepada Joao Pedro. Perseteruan antara Marco Kurela dan Adama Traore sepertinya memang telah usai selepas peluit akhir pertandingan dibunyikan karena keduanya sudah terlihat akrab pada salah satu acara TV Spanyol yang berjudul Tricket Fan Zone Show. Adama Traore memberikan kejutan karena tiba-tiba muncul di salah satu layar untuk mengagetkan Marco Kurela. Selain untuk mengklarifikasi atas insiden yang melibatkan mereka berdua, keduanya juga sempat membagikan kenangan antara sesama pemain didikan Barcelona atau biasa dikenal dengan La Masia. Inilah sikap yang harus ditunjukkan kepada para pemain sepak bola, baik itu di Indonesia maupun di dunia, bahwa pertikaian hanyalah 90 menit saja dan jangan pernah membawa ketegangan sampai keluar lapangan. Kedua pemain ini memang sebenarnya memiliki banyak kesamaan, yaitu sama-sama pemain dari didikan Akademi La Masia dan juga sama-sama pernah membela timnas Spanyol, walaupun keduanya belum pernah sekalipun bermain secara bersama-sama, baik itu ketika membela Barcelona maupun timnas La Furia Roja. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah Chelsea layak mendapatkan denda yang lebih besar daripada West Ham? Apakah ini keputusan yang adil atau Komisi Disiplin FA memang membenci Chelsea? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang Alejandro Garnacho yang dirumorkan masuk ke dalam daftar jual Chelsea. Alejandro Garnacho kemungkinan akan dilepas oleh Chelsea pada musim panas nanti jika penampilannya tak kunjung membaik di sisa musim ini. Yang menjadi persoalan saat ini adalah Alejandro Garnacho tidak mendapatkan kesempatan yang cukup baik untuk membuktikan diri di atas lapangan, sehingga faktor inilah yang menjadikan sebuah dilema
apakah Garnacho seharusnya dijual atau tidak? Menurut Zona Chelsea Indonesia, Garnacho sebaiknya diberi kesempatan terlebih dahulu untuk bisa membuktikan diri, karena bagaimanapun juga, seringkali pemain asal Argentina ini juga berhasil menunjukkan permainan yang bagus, seperti saat melawan Arsenal di ajang Carabao Cup. Namun juga Garnacho pun cukup sering menunjukkan permainan di bawah rata-rata, sehingga pelatih pun malas untuk menjadikannya sebagai starter. Jika dipikir-pikir, atribut terbaik yang dimiliki oleh Alejandro Garnacho adalah jika ia dimainkan sebagai super sub. Kehadirannya sebagai cameo sangatlah diperlukan jika seandainya di dalam skuad Chelsea saat ini, The Blues telah lebih dulu memiliki satu winger kiri yang stabil, yang memiliki skill luar biasa, dan bisa diandalkan tampil sebagai pemain reguler. Namun apa daya, di bursa transfer musim panas lalu, Chelsea sempat mendatangkan dua winger kiri, namun kedua-duanya justru menunjukkan performa mediocre di sepanjang musim ini berjalan. Dan inilah yang menjadikan alasan mengapa Chelsea kehilangan juru gedor di bagian sebelah kiri. The Blues lebih mending dan lebih baik memiliki Jadon Sancho seperti di musim lalu, yang memiliki skill yang cukup oke dan lebih berfungsi di sisi kiri, daripada harus membeli Jamie Gittens ataupun Alejandro Garnacho yang sejauh ini belum sekalipun menunjukkan performa konsisten di setiap minggunya. Apakah ini juga karena karma yang harus diterima oleh Chelsea yang telah lebih dulu menjual Mason Mount kepada Manchester United seharga 60 juta pound sterling, yang kita ketahui bersama Mason Mount bisa dibilang sebagai pembelian gagal di skuad Manchester United, meskipun sang playmaker berusia 27 tahun itu sempat memberikan satu gelar FA Cup untuk The Red Devils. Sebagai kesimpulan, baik itu Alejandro Garnacho maupun Jamie Gittens, mereka berdua layak untuk diberikan kesempatan bermain oleh Liam Ross Senior agar mereka berdua bisa menunjukkan kualitasnya di sisa musim ini. Di akhir musim nanti, jika keduanya tidak melakukan improve yang signifikan, ada baiknya mereka berdua dipinjamkan terlebih dahulu, atau bila perlu dijual saja dan diganti dengan winger-winger yang lain. Kalau menurut kalian Blues, siapakah yang harus dijual terlebih dahulu? Apakah Jamie Gittens atau Alejandro Garnacho? Atau bahkan dua-duanya sekalian dijual? Pemain yang layak untuk menggantikannya menurut Zona Chelsea Indonesia adalah Ousmane Dembele dari PSG atau Iliman Ndiaye dari Everton. Siapakah winger pengganti yang tepat kalau menurut kalian Blues? Jangan lupa tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, sekaligus pembahasan yang terakhir, yaitu tentang rumor Cristiano Ronaldo. Secara mengejutkan, tak ada angin, tak ada hujan. Untuk kali kedua, rumor Cristiano Ronaldo ke Stamford Bridge kembali berhembus. Football Insider adalah sumber di balik rumor ini, di mana mereka mengutip dari mantan pemandu bakat Manchester United yang bernama Mike Brown, yang mengatakan bahwa Chelsea secara teoritis memang bisa membeli Cristiano Ronaldo. Namun menurut Mike Brown juga, ia mengatakan sangat tidak mungkin Chelsea membelinya, yang disebabkan faktor usia dan besaran gaji yang ia miliki saat ini. Bisa disimpulkan berita tersebut masih terlalu dini untuk dibicarakan dan bahkan lebih mendekati ke spekulasi daripada sebuah rumor transfer. Sebenarnya, jika kita flashback ke era 4 tahun yang lalu, di mana Chelsea di rezim baru Todd Boehly yang kala itu masih aktif berperan sebagai sporting director, Todd Boehly memang sempat aktif mengincar Cristiano Ronaldo secara serius, yang pada saat itu ia sedang berseteru dengan sang pelatih Manchester United yang bernama Erik ten Hag.
Todd Boehly menginginkan satu marquee signing atau nama besar untuk mencuri perhatian dari para fans Chelsea, sekaligus juga untuk mendulang pundi-pundi pada aspek komersil ketika sedang memulai rezim barunya. Nama Cristiano Ronaldo adalah nama yang tepat menurut Todd Boehly, yang juga pada saat itu The Blues memang sedang mencari seorang striker baru karena mereka hanya memiliki satu striker murni saja yang bernama Armando Broja. Namun apa daya, ide dari Todd Boehly ditolak mentah-mentah oleh sang manajer Thomas Tuchel yang lebih memilih untuk mendatangkan Pierre-Emerick Aubameyang dari FC Barcelona. Karena perbedaan ide inilah juga disebut-sebut menjadi salah satu alasan mengapa Thomas Tuchel didepak dari kursi manajer Chelsea pada tengah musim. Sangat disayangkan sebenarnya, Cristiano Ronaldo gagal berseragam Chelsea di sepanjang karirnya. Cristiano Ronaldo sendiri masih memiliki 1 tahun lagi bersama Al Nassr, namun bukan tidak mungkin ia mengakhiri kontraknya di sana lebih awal, lalu mencari tantangan baru di liga lain. Selain CR7, goat yang satunya lagi, yaitu Lionel Messi, juga pernah sedikit lagi bergabung dengan Chelsea, tepatnya pada bursa transfer di musim panas tahun 2014. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah kalian setuju jika CR7 bergabung bersama Chelsea di bursa transfer musim panas nanti? Zona Chelsea Indonesia setengah menentang ide tersebut karena di usianya yang sudah menginjak 41 tahun, Cristiano tentu akan sangat kewalahan jika bermain di Premier League lagi. Bagaimana kalau menurut kalian Blues? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.